Pagi anak-anak, sebelum mulai video pembelajaran hari ini, yuk siapa yang di rumah belum berdoa terlebih dahulu? Silahkan di-pause dulu videonya, lalu silahkan berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing, lalu kita bisa memulai video pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Melinda Kristiawi Jere. Anak-anak dapat memanggil Ibu Bu Mel atau Bu Meli. Hari ini adalah pertemuan pertama bersama dengan Ibu di kelas 3 ini ya. Semoga anak-anak dapat menikmati pembelajaran pada hari ini dan juga anak-anak bisa memahami setiap materi yang Ibu paparkan kepada anak-anak semuanya. Yuk kita langsung mulai saja ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini, apakah anak-anak masih ingat materi pembelajaran kita yang kemarin, yaitu mengenai dongeng dan juga mengenai cara mengucapkan terima kasih dan juga bersyukur. Kapan kita harus mengucapkan terima kasih, kapan kita harus bersyukur. Masih ingat kan? Ibu harap anak-anak masih mengingat materi yang dipelajari kemarin bersama Bu Dewi. Nah, ayo anak-anak kita tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini meskipun tetap dalam kondisi online ya. Sekarang Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pola irama di dalam sebuah lagu. Lalu yang kedua, diharapkan siswa dapat menampilkan lagu Lihat Kebunku dengan percaya diri. Lalu yang ketiga, diharapkan siswa dapat menjelaskan 3 sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacat. Lalu yang keempat, yaitu siswa dapat menunjukkan sifat pertukaran pada operasi hitung penjumlahan. Dan yang terakhir, siswa dapat memecahkan masalah mengenai sifat pertukaran pada operasi hitung penjumlahan. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari apa, Bu? Hari ini kita akan mempelajari 2 mata pelajaran, yaitu Seni Budaya atau SBDP dan juga Matematika. SBDP kita akan membahas mengenai pola irama, lalu untuk Matematika kita akan membahas mengenai sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Namun pada hari ini kita akan khusus mempelajari mengenai sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Yuk anak-anak kita simak ke materi kita pada hari ini. Nah anak-anak, apakah anak-anak di sini ada yang mengetahui mengenai pola irama sederhana? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pola irama sederhana, Ibu akan mengulas kembali mengenai arti atau pengertian dari pola irama itu sendiri. Nah, definisi dari pola irama adalah panjang pendeknya sebuah bunyi yang ada pada lagu dan dihitung dalam sebuah ketukan. Jadi anak-anak, pola irama sederhana itu adalah pola irama yang terdapat pada sebuah musik atau lagu dengan dinamika yang sederhana. Biasanya pola irama sederhana ini mudah untuk diingat dan juga biasanya pola irama sederhana terdapat pada lagu anak-anak dikarenakan lagu anak-anak itu dapat diingat dengan mudah dan juga dapat dihafalkan dengan mudah. Oke, selanjutnya pola irama itu sendiri berjalan berdasarkan sebuah birama. Nah, anak-anak, birama itu adalah kuat lemahnya bunyi yang ada di dalam sebuah lagu. Jika anak-anak perhatikan di sebuah partitur itu memiliki tanda garis lurus, itu adalah sebuah birama. Nah, contoh dari birama apa saja, Bu? Contoh dari birama itu ada 2/4, 3/4, 4/4, dan seterusnya. Ibu berikan sebuah contoh ya. Misalnya dalam suatu lagu memiliki birama 2/4. Itu berarti dalam setiap biramanya memiliki 2 ketukan. Tiap ketukannya bernilai 1/4. Nah Bu, kalau misalnya biramanya 3/4 berarti ada berapa ketukan? Betul sekali anak-anak, jika biramanya 3/4 berarti dalam satu birama terdapat 3 ketukan. Kalau 4/4 ada berapa anak-anak? Betul sekali, kalau 4/4 berarti dalam setiap biramanya memiliki 4 ketukan. Oke anak-anak, di sini siapa nih yang suka pergi berlibur atau pergi berwisata di tempat wisata yang contohnya seperti BNS atau tempat-tempat yang penuh dengan bunga seperti itu? Ibu pribadi juga suka loh pergi ke tempat wisata yang seperti itu. Nah sekarang kita akan mencoba mencari pola irama yang ada di dalam lagu Lihat Kebunku dan juga kita akan menyanyikannya. Namun sebelum menyanyikan, yuk kita sama-sama perhatikan partitur lagu dari Lihat Kebunku yang akan Ibu tampilkan di sebelah sini. Anak-anak, di dalam partitur yang sudah Ibu tampilkan, apakah anak-anak dapat melihat berapa birama yang ada di dalam lagu Lihat Kebunku?
Betul sekali, birama di dalam lagu Lihat Kebunku ini memiliki birama 2/4. Jika biramanya 2/4 berarti ada berapa ketukan anak-anak dalam setiap biramanya? Iya, bagus sekali. Dalam setiap biramanya, jika biramanya 2/4 berarti ada 2 ketukan per biramanya. Nah, anak-anak, ayo kita beraktivitas. Di dalam partitur yang sudah Ibu perlihatkan, di sini sudah Ibu cantumkan simbol bintang dan juga simbol segitiga ya. Untuk simbol bintang, kalian bisa bertepuk tangan. Lalu untuk yang simbol segitiga, kalian bisa tepuk paha. Oke, paham ya anak-anak? Jadi, Ibu akan mencontohkan cara kita bernyanyi Lihat Kebunku sambil kita bertepuk tangan dan juga tepuk paha. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah anak-anak, begitu ya contoh dalam mempraktekkan lagu Lihat Kebunku dengan menggunakan tepuk tangan dan juga tepuk paha. Untuk selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk membuat video menyanyikan lagu Lihat Kebunku dengan tepuk tangan dan juga tepuk paha seperti yang tadi Ibu contohkan dan dapat dikumpulkan di Google Classroom ya. Lalu untuk videonya sendiri, terserah anak-anak bisa menggunakan instrumental yang bisa kalian cari di YouTube atau tidak menggunakan juga tidak apa-apa. Oke, selanjutnya kita akan meneruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan melanjutkan pada mata pelajaran matematika. Nah, untuk matematika, kita akan mempelajari sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Apakah anak-anak ada yang sudah tahu apa saja sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah? Nah, Ibu akan bantu menjelaskan pada materi kita pagi hari ini. Sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah terdapat 3 macam anak-anak. Yang pertama ada sifat komutatif atau sifat pertukaran. Yang kedua ada sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Dan yang ketiga ada sifat distributif atau penyebaran. Definisi dari sifat pertukaran atau sifat komutatif ini sendiri yaitu sifat operasi hitung yang terdiri dari 2 bilangan dan juga memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Rumus dari sifat komutatif ini yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Masih bingung? Oke, kita akan coba memasukkan angka-angka ke dalam rumus yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya. Misalnya, A kita ganti dengan angka 551. Lalu B-nya kita ganti dengan angka 291. Coba anak-anak bisa dicoba dulu di rumah dengan memasukkan angka-angka itu tadi ke dalam rumus yang Ibu sudah jelaskan. Apakah sudah? Sekarang mari kita bahas ya. Kita akan coba mengerjakan atau memasukkan angka tadi ke dalam rumus yang Ibu sudah jelaskan. Nah, A-nya tadi 551 ya, dan juga B-nya 291. Berarti 551 ditambah 291 sama dengan 291 ditambah 551. Jadi anak-anak, ini yang harus kalian ingat ya. Dalam operasi hitung bilangan cacah, khususnya penjumlahan, berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif ini sendiri yaitu dengan adanya suku-suku yang ada, penjumlahan suku-suku yang ada, jika ditukar memiliki hasil yang tetap sama antara suku yang A dan juga suku yang B. Baik anak-anak, penjelasan materi kita pada hari ini telah selesai. Bagaimana dengan penjelasan Ibu pada hari ini? Ibu harap kalian dapat mengerti setiap penjelasan yang Ibu sudah berikan mengenai SPDP dan juga matematika pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan menginstruksikan kalian untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu cantumkan di Google Classroom ya. LKPD ini dapat kalian kerjakan di buku kuning, lalu kalian dapat foto jawaban kalian dan kirimkan atau di-upload di kolom yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom ya. Batas waktunya hingga besok pagi jam 7. Selain itu juga, Ibu sudah membagikan link Google Form untuk mengisi evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Kalian dapat mengisi lembar evaluasi tersebut hingga esok pagi jam 7 ya. Jangan lupa untuk dikerjakan.
Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Ibu harap setiap materi yang Ibu jelaskan atau Ibu sampaikan kepada anak-anak di video pembelajaran kali ini dapat kalian pahami ya. Jika ada permasalahan dalam memahami materi yang Ibu jelaskan, silakan langsung komen saja di Google Classroom. Begitu ya. Oke anak-anak, sebelum kalian mengakhiri pembelajaran ini, silakan berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing. Nah, jika sudah selesai, terima kasih anak-anak untuk perhatiannya dalam video pembelajaran kali ini. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar di hari-hari selanjutnya. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.